Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan semua? Kembali lagi bertemu dengan kami channel di belakang meja. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan atau berbagi tips untuk rekan-rekan semua. Semoga tips ini bisa memudahkan rekan-rekan semua dalam menyelesaikan tugas baik di kantor, di kampus, perkuliahan, atau teman-teman pelajar yang sedang mendapat tugas-tugas ya, khususnya di Excel atau mengolah data menggunakan Excel. Oke, pada kali ini kami akan memberikan tips tentang memecah teks dalam satu sel dan menggabungkan teks lebih dari satu sel. Oke. Saya akan ambil contoh di sini mengenai biasanya untuk HRD atau sekolah ya, nama-nama. Maka saya akan coba buka misalnya dengan bentuk tabel terdiri dari nama depan, nama tengah, ya, nama belakang, ya. Kemudian nama lengkap, ya, nama depan, nama tengah, nama belakang. Contohnya misalnya Abdul, Gofur, Majid, ya, Majid. Nah, atau Michael atau Mikhail, ya, atau Mikhail, atau George, ya, Michael, George, ya, tanpa nama tengah. Kemudian ada Mat Sani, nah, ya, nama tengahnya E, atau Syarat de Euro, nah, ya, Syarat de Euro, atau yang keren Muhammad Amar Abdurrahman, ya. Oke. Nah, ini ya, tips pertama saya kasih juga tambahan. Ini bagaimana kita membuat title, ya. Nah, kita beri warna, langsung saya singkat dari sini, kemudian sini, ya, kasih bold. Terus bagaimana cara agar kolomnya menjadi pas dengan setiap kata, ya. Ini tinggal kalian coba klik di atas ini, kemudian hingga timbul tanda plus, ya, kanan kiri pada panah. Kalian tinggal klik 2 kali, klik, ya. Ini karena di atasnya besar, kemudian klik, ya, gitu, ya. Atau manual disesuaikan jadi begini, ya. Ya, atau sesuaikan dengan nama depan, nama tengah, nama belakang, ya. Atau secara tadi manual, diselect saja, kemudian setelah diselect pilih klik kanan, ambil format column width, ya. Column width dipilih tinggal berapa, mau 15, 20. Nah, ke 15 jadi rata semuanya, setiap kolom luasnya 15, ya. Oke. Nah, sekarang tips yang pertama, menggabungkan, ya. Tips 1, menggabungkan teks ke dalam satu kolom
yaitu dengan menggunakan ampersand, ya, ampersand atau yang dikenal dengan tanda N, ya, ampersand atau N, ya, tanda sambung atau dan, ya. Pertama, di kolom tempat yang akan kita menggabungkan kata, maka diberi perintah sama dengan. Sama dengan ini adalah perintah yang common, yang umum di dalam Excel, ya. Semua perintah selalu diawali dengan tanda sama dengan. Kecuali apabila rekan semua akan menghitung secara langsung, misalnya penjumlahan, maka diawali dengan tanda plus, perkalian, tanda bintang, pembagian, tanda garis miring, ya. Selebihnya menggunakan sama dengan. Kecuali teks bisa langsung ketik atau diawali dengan tanda petik, ya. Ya, gimana caranya? Kalau kita menggunakan ampersand ini, maka langsung saja B6 Abdul, ya, ditambah ampersand, ketik N, kemudian C6 Gofur, ditambah lagi ampersand, kemudian D6, ya, kemudian enter. Maka hasilnya betul-betul digabung, ya. Nah, sedangkan kita biasanya pasti menginginkan ada spasi di antara kata, ya. Nah, untuk membuat spasi di antara kata, maka kita harus masukkan delimiternya. Delimiter itu adalah pemisah, yaitu dengan menggunakan dua tanda kutip. Di antara dua tanda kutip, rekan-rekan bisa, kalau ingin spasi kosong maka dikosongkan. Kalau memberi tanda koma, maka boleh dikasih tanda koma di antara dua tanda kutip. Nah, kalau di sini misalkan kita akan masukkan sebagai spasi kosong, maka ketika di tanda ampersand ini, ya, dan tanda ampersand ini, ya, kita beri tanda kutip, ya, tanda kutip, kemudian kosongkan, kemudian kita beri tanda kutip. Karena ada tanda kutip di situ, maka seolah-olah penggabungannya adalah kepada N tanda spasi kosong. Maka kita tambahkan lagi tanda ampersand lagi, ya, begitu, ya, ampersand lagi, kemudian dikasih tanda lagi, tanda kutip, spasi, tanda kutip. Nah, kemudian dikasih lagi ampersand, kemudian enter. Nah, begitu rekan-rekan, ya. Hasilnya bagaimana? Abdul Majid Gab, ya. Dari sini kita bisa langsung mengcopy, ya, dengan cara apa? Select, kemudian taruh kursor di ujung kolom bawah, kemudian klik 2 kali, klik. Nah, langsung, ya. Kalau menyesuaikan apa namanya, garis ini, kolom ini supaya cukup, tinggal ditarik. Nah, gitu, ya. Sudah lengkap, ya. Itu menggabungkan, ya. Bagaimana kalau hanya menggabungkan 2 kolom, 3 kolom? Ya, perintahnya berarti dikurangi, ya, dikurangi, ya. Jadi kalau saya buat, bagaimana perintahnya? Kita pindahkan ke sini, ya. Ya, perintahnya kita pindahkan ke sini, kita copy. Kenapa saya kopinya begini? Supaya tidak bergeser rumusnya, ya, supaya tidak bergeser rumusnya. Saya copy, kemudian saya copy lagi di sini, taruh kursornya di sini, ya. Kemudian Ctrl V atau paste, kasih tanda petik. Nah, itu rumusnya, ya. Itu rumus atau formulanya. Ya, rekan-rekan bisa lihat. Nah, gitu, ya. Nah, ini tips menggabungkan teks dalam satu kolom. Itu tips pertama. Sekarang tips kedua, yaitu dengan menggunakan fungsi text join, ya, yaitu dengan menggunakan fungsi
text join, ya, fungsi text join, yaitu langsung menggabungkan, ya, fungsi text join. Maka kita pindahkan di sini nama lengkap, ya, nama lengkap. Bagaimana text join fungsinya? Maka kita langsung ambil ini, ketik formula di sini, ya, tab, ya, kemudian pilih text di sini, kemudian pilih text join. Kita cari text join. Nah, ini, ya, text join, delimiter, ignore empty, text 1, text 2, text 3, ya. Maka kita pilih, ya. Nah, akan timbulnya begini. Delimiter ini pembatasnya, ini mau kita pilih apa? Maukah koma? Tinggal koma saja, atau yang lainnya, atau mau dikosongkan spasi, maka diberi tanda petik 2, ya, tanda petik 2. Ignore empty, ya, ignore empty ini kalau ternyata ada yang kosong di situ, maka tetap dianggap benar atau tidak. Karena apa? Contohnya begini, kalau ini kita mau gabungkan Michael, nggak ada nama tengahnya, ya, tidak ada nama tengahnya, maka kalau tidak dikasih true atau benar atau tidak, maka dia akan dianggap ada kesalahan, ya, maka tidak akan menarik kosong katanya. Maka seperti dijelaskan di sini, maka kita memasukkan, ya, jika true menjadi true default, untuk mengabaikan adanya sel yang kosong, maka kita tulis true di situ, ya, true. Kemudian teks yang mau digabungkan yang mana saja kita pilih, klik, kemudian ini 1, kemudian ini 2, ini 1, kemudian tanda titik koma, kedua ini titik koma, ketiga ini, kemudian enter, ya, ini, ya, kemudian teks kedua adalah ini, kemudian teks yang ketiga adalah ini, ya. Oke, enter. Nah, jadi Abdul Majid, ya. Oke, bagaimana supaya mengopi ke bawah? Tinggal perintah yang sama, taruh kursornya di ujung. Nah, ya, ini ada sel, kursor di sel sini, kita taruh di ujung hingga angka timbul bentuk plus, kemudian tinggal klik 2 kali, klik. Nah, jadi, ya, kemudian sesuaikan kolomnya dengan mengklik 2 kali di sini, ya, klik. Nah, jadi, ya, begitu. Ini fungsi text join, ya. Untuk fungsi text join saya kasih warna, kemudian ini dengan ampersand, ya. Bagaimana rumusnya? Kita copy di sini, ya. Rumusnya adalah ini, buat pegangan rekan-rekan semua, ya. Kita copy rumusnya di sini, tanda petik copy, enter. Nah, itu rumusnya, ya. Jadi rekan-rekan bisa menggunakannya. Oke. Jadi cukup jelas, ya. Gampang sekali, ya, dengan rumus menggunakan ini. Ya, rumusnya saya kasih warna yang mentereng. Nah, mentereng itu apa tuh? Kelihatan atau eye catching. Nah, eye catching bahasa kerennya, ya. Begitu. Nah, sekarang tips yang kedua, saya akan bagikan bagaimana memecahkan, memecahkan kata ini, ya, memecahkan kata yang sudah digabung, ya. Saya akan geser ke kanan, tips 2, ya. Tips 2, memecah kata atau kalimat, ya, karena beberapa lebih dari satu kata berarti kan kalimat, ya. Kata atau kalimat dari satu sel, ya, dari satu sel, ya. Maka kita ambil di sini, ya, rekan-rekan, kita ambil, kita copy dulu, ya, kita copy dengan cara Ctrl C, ya, kemudian masukkan di sini, kemudian kita gunakan Ctrl V, ya,
atau langsung klik kanan di mana rencananya kita letakkan, klik kanan kemudian kita formula ya. Bagaimana supaya title ini sama dengan sebelumnya? Maka kita jangan lupa pencet clipboard ya dan kasih warna di sini ya. Bagaimana supaya sama dengan warnanya dengan kolom ini? Kita taruh kursornya di sini ya, selnya. Kita pencet clipboard, kemudian kita kembalikan, kita taruh lagi di sini. Nah, langsung jadi. Ya. Kita klik 2 kali jadi. Nah, ini sudah jadi teks ya. Nah, cara memecahkannya yang pertama adalah dengan text to column ya. Text to column. Ya, text to column ya, text to column, yaitu apa? Yang pertama, kalau saya pindahkan lagi di sini ya, menu text to column, nah, ini nanti kepotong, saya pindahin aja di sini ya. Yang pertama dengan text to column. Kalau text to column, maka kolom yang mau kita pecah, kita select ya. Ini misalnya K, kita langsung aja pencet di K, maka langsung langsung terselect semua. Kemudian pilih data ya. Sini, ingat tab data, kemudian text to column. Ya, text to column. Kita pencet. Maka dia akan timbul namanya delimited. Delimited itu artinya kita akan memecah. Ya, memecah. Jadi bukan fixed width. Kalau fixed width itu dalam satu kolom, kalau ini dipecah. Ya, dipecahnya itu tadi bisa dengan koma atau spasi. Maka kita pilih next. Ya, kita pilih next. Nah, dia akan mempertanyakan. Pemecahnya itu spasi, tab, semikolon, koma, spasi atau yang lainnya. Maka kita pilih spasi. Jadi pemecahnya adalah spasi, yaitu apa? Kolom-kolom kosong yang ada di antara dua kata. Ya, kolom-kolom kosong yang ada di dalam dua kata. Kemudian kita pilih next. Ini, maka jadinya seperti ini. Ya, ya. Next sudah terbentuk kolomnya dan finish. Nah, langsung. Ya, terpecah ya, termasuk title-nya juga ikut pecah juga ya. Jadi dari sini kita langsung bisa lengkapi. Ini adalah nama depan, nama tengah, nama belakang ya. Cukup mudah bukan? Cukup mudah sekali ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ya. Itu dengan cara memecah dengan text to column ya, text to column. Kemudian ini dengan fungsi text join. Kemudian ini dengan ampersand ya. Nah, kalau gitu ini kita beri warna dengan yellow juga ya. Nah, text to column. Kemudian ada lagi cara dengan tanpa text to column, yaitu dengan menggunakan fungsi trim. Fungsi trim ya. Fungsi trim. Fungsi trim ini ada di fungsi Excel ya. Fungsi ada Excel. Nah, caranya bagaimana? Kita ambil dulu. Misalnya kita taruh sini ya teksnya ya. Ya. Nah, kita geser lagi. Ya, dengan menggunakan fungsi trim ya. Sekarang kita mau ambil misalnya nama depan saja misalnya ya, nama depan saja. Kalau nama depan saja ya, maka kita akan lihat di sini. Kita langsung panggil saja fungsinya trim ya, trim. Tetapi kalau fungsi trim ya, kita akan lihat di sini trim. Nah,
dia akan menghilangkan semua spasi dalam sebuah teks string, ya, kecuali untuk single spasi di antara kata. Jadi kalau kita pilih ini, ya, kemudian kita pilih Abdul Ghafur, ya, kemudian kita enter, nah, maka hasilnya akan sama. Nah, ketika kita akan ambil string, akan ambil nama depannya saja, maka kita lakukan cara seperti ini. Jadi kita tambahkan dia fungsi left, ya, kita tambahkan fungsi left. Bagaimana caranya? Pertama, ya, dari trim ini, ya, dari trim ini kita masukkan fungsi left. Kenapa left? Karena yang mau kita ambil adalah yang di sebelah kirinya nih, dari kata-kata ini, ya, ini, ya, dari kata-kata ini adalah kata pertamanya, nama pertama, left, ya. Kemudian dari left, maka kita kasih tanda pembuka, ya, tanda kurung pembuka. Dia akan meminta teks. Teks mana yang mau kita ambil? Teksnya adalah ini, ya. Kemudian dia akan minta karakter jumlah. Nah, ciri left dia akan menghitung karakter yang mau kita ambil. Hanya saja di sini karakter kata nama depan ini berbeda-beda. Ada yang 5 huruf, Michael lebih dari 5 huruf, Mat cuma 3 huruf, dan seterusnya, ya. Dan Muhammad lebih panjang lagi. Maka kita gunakan lagi fungsi yang disebut dengan find. Kita kasih tanda petik, titik koma, find. Apa yang akan kita find? Kita find adalah spasinya. Jadi kalau ketemu spasi, maka katanya udah selesai. Nah, begitu ceritanya, ya. Ya, ingat tadi spasi selalu ditandai dengan tanda petik 20, ya. Tanda petik 20, ya. Tanda petik 20. Kemudian setelah tanda petik, dia akan meminta di sini, ya. Ingat find tag, kemudian titik koma nih, perintahnya begitu, ya. Perhatikan nih, perintahnya gitu, titik koma. Within text, within textnya mana? Maka kita kasih titik koma, within text, teks yang ada di dalam mana? Yang ada di dalam sini. Nah, gitu, ya. Oke. Kemudian berapa kata yang mau diambil? Berapa teks yang mau kita ambil? Kita kasih tanda petik lagi. Cuma 1 kata aja, ya. Kemudian selesai, kita kasih tanda kurung penutup. Tanda kurung penutup pada berapa? Ada 3, ya, karena pembukanya ada 1, ya, 2, 3. Maka kita tutup, beri tanda 3 kurung tutup. Kemudian enter. Nah, ya. Bagaimana untuk ke bawahnya? Untuk ke bawahnya, kita langsung klik 2 kali. Klik. Nah, ya. Itu fungsi trim. Yang tips kedua dalam memecah, misalnya kita mau ambil kata belakang saja. Nah, ya, ini sama nih, yaitu dengan menggunakan control key, ya, control key ditambah dengan E key. Control key itu mana? Key di keyboard Anda, key keyboard ditambah E di keyboard, ya, menggunakan 2 fungsi itu, ya. Caranya bagaimana? Caranya dari kalimat ini, dari kata sel yang mau diambil, ya, dari kata yang mau diambil, maka kalian ketikkan bagian kata yang mau diambilnya. Kalau kita masukkan nama belakang, maka kita masukkan Majid di sini, Majid, ya. Sudah dapat? Sudah, ya, dari sini Majid. Maka langsung kita masukkan di kolom kosong, sel kosong, langsung pencet kontrol di keyboard ditambah huruf E. Nah, gitu. Langsung dapat, ya. Gampang banget, kan? Gampang banget sekali, rekan-rekan semua. Bukan gampang banget sekali, amat sangat mudah sekali, ya, begitu. Ya, rekan-rekan, ya. Termasuk misalnya kalau kita mau ambil nama tengahnya, nah, nama tengah, kita tinggal ketikkan saya di sini Ghafur, nah, ya,
kemudian Ctrl E. Nah, itu nama tengahnya. Ya. Oke, rekan-rekan. Cukup mudah. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua. Jangan lupa like and subscribe ya. Subscribe Anda membuat saya bahagia dan dapat meningkatkan imun saya untuk terus berkreativitas ya. Begitu. Ini tips yang saya berikan ya, fungsi-fungsi dalam Excel untuk olah data ya, yaitu ampersand atau N, kemudian text join, kemudian fungsi trim ya. Oh ya, mohon maaf, fungsi trimnya saya akan kasih rumusnya ya. Rumusnya saya belum ketikkan. Rumusnya adalah kita copy di sini ya, kemudian kita kasih tanda petik, kemudian enter ya. Ini rumusnya, nanti rekan-rekan bisa pelajari. Jangan hampir saja saya lupa memberikan rumusnya. Nah itu ya, begitu untuk rumus trimnya ya. Demikian, terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di komen. Kalau tidak ada pertanyaan, mohon dibantu. Kalau memang ini sangat membantu Anda, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.